Halo teman-teman, perkenalkan, saya Mizar Tia Rahman. Hari ini saya akan membahas PUH Deret Bilangan yang merupakan salah satu series pembahasan untuk ulangan harian, khususnya deret bilangan. Nah, soal ini saya ambil dari beberapa soal-soal ulangan harian SMA Sutomo 1 Medan. Nah, soal pertama, diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah n dikali 3n kurang 17. Ditanya suku ke n dari deret tersebut adalah, nah berarti apabila diketahui adalah Sn dan yang ditanya adalah suku ke n, maka kita harus tahu apa hubungan antara UN dengan Sn. Nah, teman-teman, hubungan antara UN dengan Sn itu dibuat dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan Sn kurang Sn kurang 1. Nah, apa artinya Sn dan apa artinya Sn kurang 1? Jadi Sn di soal itu adalah setengah n dikali 3n kurang 17 ya. Dari sini ya teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya Sn kurang 1, berarti n-nya teman-teman ganti dengan n kurang 1. Karena fungsi dari Sn ya, itu adalah suatu fungsi ya, adalah suatu fungsi sehingga dapat kita substitusi n menjadi n kurang 1 ya. Kita ganti ya. Seperti ini ya jadinya ya. Nah, maka ini tinggal kita operasikan aja ya. Berarti ini setengah n kurang 1 dikali 3n kurang 3 kurang 17 yaitu minus 20. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita fokus apa yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah UN, benar ya? Maka UN itu dapat dicari melalui hubungan Sn, yaitu UN sama dengan Sn kurang 1. Di mana Sn ini sendiri adalah setengah n dikali 3n kurang 17 dikurang Sn kurang 1. Mana Sn kurang 1 ini ya? Yaitu setengah n kurang 1 kali 3n kurang 20. Oke ya. Nah, ini tinggal kita operasikan biasa saja. Berarti setengah n dikali 3n kurang 17 berarti 3 per 2n kuadrat min 17 per 2n dikurang dengan ini kita operasikan juga. Ini nanti setengah n kali min 1 berarti setengah n kurang min setengah gitu ya. Kita kali ke dalam ya. Nah, begini jadinya. Oke, nah ini jadi 3 per 2n kuadrat min 17 per 2n. Nah, ini nanti kita kali setengah n kali 3n itu adalah 3 per 2n kuadrat. Lalu setengah n kali minus 20 adalah min 10n. Min setengah kali 3n berarti min 3 per 2n. Min setengah kali minus 20 adalah plus 10. Nah, maka 3 per 2n kuadrat min 17 per 2n minus, ini minusnya masuk ya, jangan lupa ya. Berarti minus 3 per 2n kuadrat tambah 10n tambah 3 per 2n min 10. Nah, ini ada yang bisa kita matikan ya. 3 per 2n kuadrat kurang 3 per 2n kuadrat habis. Min 17 per 2n tambah 3 per 2n. Ya, min 17 tambah 3 adalah min 14. Min 14 bagi 2 adalah min 7. Berarti minus 7n. Ya. Ditambah 10n minus 10. Nah, ini 10 kurang 7 adalah 3n kurang 10. Oke ya, teman-teman. Dapat? Jadi hasilnya adalah 3n kurang 10. Nomor 2 di sini diketahui 3 buah bilangan. Jadi teman-teman, konsep pemikiran di sini adalah bahwasannya ketika ada suatu deret aritmatika membentuk 3 bilangan, maka permisalan kita adalah U1 itu adalah A min B, U2 adalah A, dan U3 adalah A plus B. Ini harus teman-teman hafal permisalannya apabila soalnya itu ada 3 buah bilangan. Karena banyak sekali soal deret aritmatika ini yang menggunakan konsep 3 bilangan dan permisalannya harus seperti ini. Agar untuk apa? Mempermudah dalam mengerjakan soal. Nah, oke ya. Berarti permisalan kita seperti itu ya. Nah, lalu
Jumlah ketiga bilangan itu 75. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 itu pasti 75. Karena jumlah ketiga bilangan itu. Maka U1 tadi A min B, tambah U2 itu A, U3 itu A plus B, sama dengan 75. Nah, B-nya ini kan bisa mati ya. Habis, berarti A tambah A tambah A, 3A sama dengan 75, maka A-nya sama dengan 25. Nah, sekarang untuk kalimat berikutnya. Sedangkan selisih kuadrat bilangan ketiga dan kuadrat bilangan pertama adalah 700. Berarti maksudnya adalah U3 kuadrat kurang U1 kuadrat sama dengan 700. Ya. U3 itu adalah A plus B kuadrat kurang U1 A min B kuadrat sama dengan 700. Nah, tadi kan kita sudah dapat A-nya 25. Berarti ini nanti tinggal gini ya. Kita ganti ya, 25 kurang B sama ini U2 25, U3 25 plus B. Berarti A itu adalah 25 plus B dikuadratkan dikurang 25 kurang B dikuadratkan sama dengan 700. Nah, ini nanti tinggal kita operasikan secara biasa aja ya. Nah, ini untuk mengoperasikannya ingat aja sifat A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kalau misalnya A min B dikuadratkan berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini sama aja dengan 625 plus 50B plus B kuadrat minus 625 min 50B plus B kuadrat sama dengan 700 ya. Berarti 625 plus 50B tambah B kuadrat min 625 plus 50B min B kuadrat sama dengan 700. Nah, ini ada yang bisa kita habiskan ya. 625 habis, B kuadrat dengan B kuadrat juga habis. Berarti tinggal 50B tambah 50B itu 100B sama dengan 700 ya. Nah, berarti ini coret aja nolnya, berarti dapat 7B-nya. Nah, berarti kita bisa mencari U1 itu adalah 25 kurang 7. Ini tetap 25, ini 25 tambah 7. Berarti 25 kurang 7 itu sekitar 18. 25 tambah 7, 32. Berarti 3 bilangan yang dimaksud itu adalah 18, 25, dan 32. Ada jawabannya? Ada ya? Contoh soal nomor 3. Diketahui pada barisan aritmatika U2N kurang 1 sama dengan 6N tambah 1. Beda barisan tersebut adalah yang ditanya lagi-lagi adalah beda. Nah, di sini kita bisa substitusi, kita uji dulu N-nya itu sama dengan 1. Berarti kalau N-nya sama dengan 1, maka U2 kali 1 kurang 1 sama dengan N-nya juga ganti dengan 1 ya. Berarti 6 kali 1 tambah 1 yaitu 7 ya. 2 kurang 1, 1. Berarti U1 adalah 7. Atau dalam arti kata awalannya adalah 7 gitu. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita coba U2N kurang 1 sama dengan 6N tambah 1. Kalau misalnya N-nya kita ganti 2. Berarti kan dapat U3 ya. Karena 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 6 kali 2, 12. 12 tambah 1, 13. Gitu ya. Nah, berarti di antara 7 dan 13 ya, kita bisa cari misalkan 7 13 gini ya. Nah, maka di sini ada U2 ya, anggapan U2 itu adalah X gitu ya. Nah, U2 ini adalah UT, benar ya. UT itu adalah A tambah UN per 2. Nah, awalannya berapa? Ini awalannya ya. UN-nya 13. Ya, suku terakhirnya berarti 7 tambah 13 bagi 2. 13 tambah 7 adalah 20, bagi 2 adalah 10. Maka dapatlah UT yang merupakan U2 sama dengan 10. Maka nanti kita bisa melihat deretnya tersebut U1, U2, U3. U1-nya tadi dapat adalah awalan 7. U2-nya adalah UT ya 10 dan U3-nya adalah 13 nih ya. Maka di sini bisa kita lihat bedanya 7 ke 10 adalah tambah 3, 10 ke 13 juga tambah 3. Maka jelas bedanya adalah 3. Oke ya. Lalu ke soal nomor 4. Diketahui barisan aritmatika 2x tambah 1, x tambah 6, 5x tambah 1 bla 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 sampai
U ke N-nya adalah X tambah 6 kuadrat kurang 5. Suku tengah barisan tersebut adalah berapa? Nah, maka kita buat dulu. Di sini kita punya deret aritmatika, yaitu 2X tambah 1, X tambah 6, 5X tambah 1, bla bla bla, UN-nya nanti dapat X tambah 6 kuadrat kurang 5, gitu ya. Nah, maka di sini kita punya konsep bahwasannya kalau pada deret aritmatikanya adalah merupakan fungsi ya, maka kita cara mengerjakan pertamanya adalah cari dulu nilai X-nya. Yaitu bahwasannya B sama dengan B ya. Pakai gini ya konsep bedanya ya. Kita cari dulu bedanya. Dimana nanti pasti di sini U1 X tambah 6 U2, 5X tambah 1 U3. Nanti U3 kurang U2 itu pasti sama dengan U2 kurang U1. Karena mencari beda itu adalah rumusnya rumus beda adalah UN kurang 1 ya. Berarti kalau UN-nya U3, maka U3 kurang 1 yaitu U2 gitu ya. Kalau misalnya U2 berarti kurang U1 gitu ya, kalau pakai rumus bedanya ya. Maka nanti U3 di sini adalah 5X tambah 1 min U2 adalah X tambah 6. U2 adalah X tambah 6 kurang U1 adalah 2X tambah 1. Berarti 5X tambah 1 min X min 6. X tambah 6 min 2X min 1. Ya. Maka 5X kurang X adalah 4X. 1 kurang 6 adalah min 5. X kurang 2X adalah min X. 6 kurang 1 adalah 5. Maka di sini 4X tambah X. 5 tambah 5. 5X tambah 5 tambah 5 10. Maka dapat X-nya adalah 10 per 5, yaitu 2. Nah, dapat X-nya 2, lalu kita cari yang ditanya, yaitu suku tengah. UT, itu rumusnya adalah A tambah UN per 2. Awalannya tadi adalah U1 ya, yaitu 2X tambah 1, ditambah dengan UN-nya adalah X tambah 6 kuadrat kurang 5. Bagi dengan 2. Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5, tambah 2 tambah 6, 8, 8 kali 8, 64, 64 kurang 5 adalah 59. Benar ya? Maka 59 tambah 5, itu adalah 64, 64 bagi 2 adalah 32. Kalau jawabannya adalah B. Lalu nomor 5, ukuran rusuk suatu segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga siku-siku tersebut adalah 54 satuan luas, maka besar keliling segitiga tersebut adalah berapa satuan panjang. Berarti kalau misalnya kita punya segitiga dan sisi-sisinya itu membentuk barisan aritmatika, maka kita tinggal membuat segitiga siku-sikunya aja, gini ya. Nah, ingat, pada segitiga siku-siku itu terdapat sisi miringnya. Dan sisi miring merupakan sisi yang bernilai paling besar dibandingkan sisi-sisi lainnya. Ya. Nah, di sini sisi miring itu pasti adalah U3 ya. Karena sisi dari segitiga siku-siku hanya ada 3 sisi. Berarti hanya U1, U2, U3. Dan U3 inilah bilangan paling besar tentunya ya. Nah, maka U3 ini kita letak di sisi miringnya. Lalu U1 dan U2 itu terserah mau yang mana. Yang penting U1 dan U2 itu adalah bilangan atau suku yang lebih kecil dari U3. Dan dia menjadi sisi dari rusuk segitiga siku-sikunya tersebut. Saya terserah mau di mana U1, mau di mana U2. Asalkan jangan di sisi miringnya. Saya buat di sini U2, di sini saya buat U1. Nah, maka konsepnya di sini, karena ada 3 bilangan membentuk deret aritmatika, ya, sisi-sisi yang membentuk deret aritmatika, maka kita misalkan dengan sistem 3 bilangan membentuk DA, ya, yaitu permisalan kita adalah bahwasannya U1 itu adalah A min B, U2 adalah A, U3 adalah A plus B. Nah, di sini katanya
Jika luas segitiga siku-siku tersebut adalah 54 satuan luas, maka ingat kembali luas segitiga siku-siku adalah setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali U1, alasnya U1 ya. Tingginya adalah U2 ya, U2. Maka ini bisa saya katakan tinggi, U1 sebagai alas ya. Nah, berarti kita perlu cari berapa nilai U1 dan berapa nilai dari U2. Nah, ingat kembali teman-teman, di sini luas segitiga siku-siku tersebut adalah 54, maka setengah U1 U2. Maka 54 kali 2 itu adalah 108, U1 kali U2. 108, U1 itu adalah A ya. U2 adalah, U1 adalah A min B ya. U2 adalah A. Sini ya permisalan kita ya, U1 A min B, U2 adalah A. Maka di sini 108 A kuadrat min B A. Gitu ya. Nah, lalu kita punya konsep dari Pitagoras pada segitiga siku-siku bahwasannya U3 kuadrat sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ya. Kenapa? Karena dalil Pitagoras bahwasannya sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Maka U3 itu adalah A tambah B kuadratkan. U1 itu adalah A min B dikuadratkan. U2 itu adalah A dikuadratkan. Berarti sini bisa saya urai, berarti A tambah B dikuadratkan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A min B dikuadratkan berarti A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat tambah A kuadrat. Benar ya? Berarti di sini bisa coret, berarti 2AB tambah B kuadrat sama dengan min 2AB tambah B kuadrat tambah A kuadrat. Oh, B kuadrat bisa coret ya ternyata ya. Berarti 2AB ini bisa pindah ke 2AB berarti menjadi plus ya. Min 2AB menjadi plus berarti 4AB sama dengan A kuadrat. Nah, di sini kita lihat yang persamaan ini bahwasannya kita punya persamaannya adalah 108 sama dengan A kuadrat min BA. Ya, atau AB ya, sama aja ya. Nah, kita bisa mendapatkan nilai A kuadratnya itu adalah bahwasannya A kuadrat adalah 108 tambah AB. Benar ya? Nanti di sini kita ganti ya. A kuadrat adalah 108 tambah AB. Maka di sini dapat 108 adalah 4AB kurang AB 3AB. Maka AB adalah 108 bagi 3. Itu 36. Oke ya. Nah, karena kita udah dapat AB-nya adalah 36. Maka di sini bisa kita cari A kuadrat adalah 108 tambah AB. AB itu adalah 36. Maka 108 tambah 36 itu 144. Maka A-nya adalah 12. Oke, akar dari 144 adalah 12. Nah, lalu di sini yang ditanya adalah keliling. Nah, keliling itu rumusnya adalah U1 tambah U2 tambah U3. Benar ya? Kelilingnya ya, berarti panjang seluruh sisi-sisinya. Berarti U1 di sini adalah A min B, U2 adalah A, U3 adalah A plus B. Nah, di sini teman-teman lihat ya. A itu 12, sedangkan AB itu 36. Maka bisa kita cari hubungan B-nya, bahwasannya B itu adalah dari sini ya. Dari sini B itu adalah 36 bagi A. A-nya berapa? 12. Maka 36 bagi 12 adalah 3. Maka dapat ya A dan B-nya. Maka A min B adalah 12 kurang 3. Tambah A-nya adalah 12. A plus B adalah 12 tambah 3.
Berarti 12 kurang 3 itu adalah 9, tambah 12, tambah 12 tambah 3 adalah 15. 9 tambah 12 tambah 15 itu 36 satuan luas. Oke, dapat ya. Lalu ke soal berikutnya. Jumlah 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, tentukan selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Oke, kita punya 5 bilangan. 5 bilangan itu katanya membentuk DA, ya, yaitu barisan aritmatika. Misalnya U1, U2, U3, U4, U5 ini adalah DA, ya. Nah, jumlah 5 bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Berarti artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 itu sama dengan 75. Maka U1 itu A, U2A plus B, U3A plus 2B, U4 adalah A plus 3B, U5 adalah A plus 4B sama dengan 75. Maka di sini A-nya itu ada 5A, baru B-nya ada B tambah 2B 3B tambah 3B lagi 6B, 6B tambah 4B adalah 10B sama dengan 75. Bagi dengan 5 bisa ya, berarti A tambah 2B sama dengan 15. Oke. Nah, ini persamaan 1. Simpan ya dulu ya. Lalu, jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar 161, nah hasil kali bilangan terkecil berarti terkecil itu U1 dan bilangan terbesar adalah U5. Ya, maka U1 kali U5, hasil kali bilangan terkecil dan bilangan terbesar adalah 161. Maka U1 itu adalah A, U5 adalah A plus 4B sama dengan 161. Jadi di sini bisa kita simpan ini persamaan 2. Nah, di sini bisa kita lakukan proses substitusi ya. Bahwasannya di sini A itu adalah 15 kurang 2B. Bisa masukkan ke sini, berarti A itu adalah 15 kurang 2B. Lalu di sini A-nya 15 kurang 2B tambah 4B sama dengan 161. Maka di sini 15 kurang 2B. Di sini 15 min 2B tambah 4B ya. Min 2B tambah 4B plus 2B. Sama dengan 161. Nah, ini nanti lihat di sini ada kemiripan sifat rumus yang misalnya A min B kali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Maka ini nanti jadi seperti ini. Lihat ya. Berarti 15 kuadrat kurang 2B dikuadratkan. Berarti 625. Sorry, 15 kuadrat 225 ya. Kurang 2B dikuadratkan berarti 4B kuadrat sama dengan 161. Maka di sini dapat min 4B kuadrat adalah 161 kurang 161 kurang 225 ya. Itu kira-kira berapa ya? Min 64 ya. B kuadratnya berarti 64 bagi 4 itu adalah 16. Berarti dapat B-nya adalah plus minus 4 ya. Nah, di sini berarti awalannya ada dua kemungkinan ya. Yaitu awalan untuk plus 4 dulu, berarti 15 kurang 2 kali 4 berarti 15 min 8. 15 kurang 8 adalah 7. Lalu satu lagi A15 kurang 2 kali yang minus 4 ya. Karena B-nya ada 2, plus dan minus. 15 min 2 kali min 4 plus 8 ya. Berarti 15 tambah 8 yaitu 23. Nah, berarti awalannya ada 2, bedanya juga ada 2. Nah, yang ditanya tentukan selisih dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Berarti selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil U5 kurang U1 itu berapa ya? Maka U5 itu rumusnya adalah A tambah 4B sedangkan U1 adalah A. Maka nanti A tambah 4B kurang A, yaitu A-nya bisa coret berarti 4B. Itulah U5 kurang U1. Berarti U5 kurang U1 ya.
Nah, di sini bahwasannya B-nya ini, teman-teman, itu ada 2, yaitu plus minus 4. Maka bisa kita ambil untuk positif berarti 4 kali 4 16, dan U5 kurang U1 untuk yang minus ya, berarti minus 16. Oke. Berarti selisih dari bilangan terbesar dan terkecil itu yang mungkin bisa plus, bisa minus 16. Lalu soal nomor 7, ada barisan aritmatika 3, 15, 27, 39. Tiap 2 bilangan disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk DA baru. Tentukan suku ke-14 dari DA baru tersebut. Nah, jadi gini teman-teman. Maksudnya di antara 2 bilangan itu disisipkan 3 bilangan itu seperti ini. Di antara 3 dengan 15 disisipkan 3 bilangan. Gitu ya. Lalu di antara 15 dengan 27 juga disisipkan 3 bilangan. Di antara 27 dengan 39 disisipkan juga 3 bilangan. Nah, maka di sini terbentuklah deret aritmatika yang baru. Dari deret aritmatika yang lama hanya 3, 15, 27, 39. Ini kalau kita lihat beda dari deret aritmatika yang lama, ya 3 ke 15 itu adalah 12 ya, berarti bedanya hanya 12. 15 ke 27 juga tambah 12, tambah 12, ini pun tambah 12 ya. Berarti bedanya hanya 12. Ini beda yang lama ya, beda dari DA yang lama, yaitu 12. Nah, sekarang terbentuk dari aritmatika baru. Yang ditanya suku ke-14, maka U14 adalah A tambah 13B aksen ya, pasti ya. Rumusnya ya. Nah, maka awalan ingat pada deret aritmatika jika terjadi sisipan antara DA lama dengan DA baru pasti awalan tidak berubah, gitu ya. Berarti awalannya adalah berapa? Awalannya adalah tetap 3 ya. Karena di sini awalan lama dengan awalan baru itu sama, yaitu 3. 3 tambah 13 kali B aksen. Nah, B aksen ini yang perlu teman-teman cari ya. B aksen itu apa rumusnya? B aksen adalah, beda baru adalah B per K tambah 1. K itu apa? K itu banyak bilangan yang disisipkan antar 2 bilangan tersebut. Berarti di sini disisipkan berapa bilangan? K-nya 3. Di sini juga K-nya 3. Di sini juga K-nya 3. Maka K-nya adalah 3 ya di sini. K-nya adalah 3. Maka beda lamanya tadi berapa teman-teman? Beda lamanya 12 ya. Pada DA yang lama 12 per K tambah 1. Berarti K-nya 3. 3 tambah 1, 4. 12 bagi 4. Itu adalah 3. Maka B aksennya adalah 3. 13 kali 3 tambah 3 itu adalah 42. Jawabannya dodol. Oke. Nomor 8. Diketahui dari aritmatika terdiri dari 20 suku. Suku keempat adalah 19 dan suku ketujuh adalah 34. Jumlah deret tersebut seluruhnya adalah berapa? Berarti gini, diketahui dari aritmatika terdiri dari 20 suku. Kita buat dulu, N-nya adalah 20. Ya. Suku keempat adalah 19, berarti U4 adalah 19. Maka U4 itu pasti rumusnya adalah A tambah 3B sama dengan 19. Dan suku ketujuh adalah 34. Maka A tambah 6B sama dengan 34. Ini bisa kita eliminasi, kita cari A dan B-nya. Berarti min 3B ya. 19 kurang 34 itu sekitar min 15, maka B-nya dapat 5. Oke. Nah, lalu kita substitusi B-nya ke dalam salah satu persamaan agar dapat A-nya. Ya, A tambah 3 kali 5 sama dengan 19. Ya, saya ambil persamaan yang ini ya. 15 berarti 19 kurang 15, yaitu 4. Nah, maka dapat AB-nya ya. Sekarang yang ditanya adalah jumlah deret tersebut seluruhnya adalah berapa. Nah, kita tahu tadi deret-deret aritmatika itu ada 20 suku. Berarti N-nya 20. Berarti SN itu adalah S20 ya. Berarti rumusnya adalah N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang diketahui adalah awalan dan beda ya. Maka kita pakai rumus yang ada AB-nya untuk SN-nya. Maka ini tadi 20 bagi 2 kali 2 kali awalannya 4 tambah N-nya tadi 20 kurang 1 19 kali bedanya 5. Maka ini 10 8 19 kali 5 adalah 95. 95 tambah 8 adalah 103.
berarti 1030 atau 1030. Nah, maka jawabannya C. Gampang ya. Lalu soal berikutnya tadi nomor 8, nomor 9. Diketahui deret aritmatika terdiri dari 10 suku. Berarti ada 10 suku. Berarti kita berdua diketahui N-nya 10. Jumlah 6 suku pertama adalah 54. Jumlah 6 suku pertama berarti S6-nya adalah 54. Nah, maka di sini N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 54. Maka N-nya 6, 6 bagi 2, 3, 2A tambah N kurang 1, 6 kurang 1, 5B sama dengan 54. Maka di sini bisa nggak kita seranakan? 54 bagi 3 ya. 18 ya. Nanti dapat persamaan satunya ini. Lalu, apalagi yang diketahui? Dan jumlah 4 suku pertama ada S4 yaitu 28. Maka S4 adalah N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 28. Mana N-nya di sini adalah 4 ya. 4 bagi 2 kali 2 kali awalannya berapa tadi? Oh, awalannya belum ada ya. Berarti tetap dalam A dan B nih. N-nya tadi 4, 4 kurang 1, 3 ya. Karena N kurang 1. N-nya 4, 4 kurang 1, 3, 3B sama dengan 28. Maka 2A tambah 3B, 4 bagi 2, 2. Maka 28 bagi 2 adalah 14. Oke, ini persamaan 2. Nah, bisa kita eliminasi ya, agar dapat A dan B-nya, persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi A, dengan cara dikurangi 5 kurang 3, 2B, 18 kurang 14 adalah 4. Maka bedanya adalah 4 bagi 2, 2. Maka masukkan B-nya ke salah satu persamaan, dapat nilai A-nya. Yaitu nanti 2A tambah 5B sama dengan 18. 2A tambah 5 kali 2 sama dengan 18. 2A adalah 18 kurang 10 ya. Karena ini 10. 18 kurang 10 berarti 8. A-nya 8 bagi 2, 4. Ditanya jumlah deret tersebut seluruhnya. Berarti karena N-nya tadi 10, maka kita bisa cari S10 yang ditanya ya. Berarti S10 adalah N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Itulah S10. Berarti S10 adalah N per 2, N-nya 10 bagi 2. Kali 2 awalannya adalah 4, tambah N kurang 1, 9, kali B-nya adalah 2. 8, 9 kali 2, 18. 18 tambah 8. 26. Ya, 26 ini ya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 26. Itu 130. Pada soal, diketahui 3 bilangan berurutan dengan jumlah 12 merupakan suku-suku barisan aritmatika. Jika bilangan ketiga ditambah 2, maka diperoleh suku-suku barisan geometri. Tentukan hasil kali ketiga bilangan yang dimaksud itu. Nah, jadi teman-teman, di sini katanya ada 3 bilangan dengan jumlah 12 membentuk deret aritmatika. Nah, jadi ketika deret aritmatika ada 3 bilangan ya membentuk DA, maka permisalan kita adalah bahwasannya U1 itu sama dengan A min B, U2 adalah A, U3 adalah A plus B. Ini bukan hal yang asing lagi, tetapi ini sudah hal yang lazim ya teman-teman. Permisalan ini ya, karena kalau 3 bilangan membentuk DA, maka permisalannya seperti ini. Nah, katanya 3 bilangan itu jumlahnya adalah 12. Maka artinya ya, ini adalah DA ya teman-teman. Nah, artinya U1 tambah U2 tambah U3 itu nilainya adalah 12. Oke. Jika bilangan ketiga ditambah 2, maka terjadi perubahan teman-teman, di mana U3 itu ditambah 2, maka A tambah B, dia ditambah 2. Ditambah 2, oke? Maka diperoleh suku-suku barisan geometri. Jadi ketika U3 pada DA ditambah 2, berubah menjadi DG. Ya, berubah menjadi DG. DG itu deret geometri. Nah, apakah U1, U2-nya berubah? Tetap ya teman-teman, karena tidak ada perubahan pada U1 dan U2, yang berubah hanya U3. Nah, terbentuklah DG. Oke, tentukan hasil ketiga bilangan itu. Maksudnya ketiga bilangan itu yang mana? U1, U2, U3 pada DA ya, karena 3 bilangan yang dimaksud adalah barisan aritmatika. Maka yang ditanya adalah 3 bilangan pada deret aritmatika. Nah, sekarang kita punya U1 itu adalah A min B, U2 adalah A, U3 adalah A plus B. Sama dengan 12, maka B-nya bisa mati. Maka 3A sama dengan 12, maka A adalah 4. Nah, sekarang di sini kita udah punya A-nya 4. Maka
kita punya U1 ya teman-teman. U1 adalah 4 kurang B, U2 adalah 4, U3 adalah A plus B, berarti A-nya 4, 4 plus B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk deret geometri juga terjadi perubahan ya. Berarti 4 kurang B, 4, dan U3 adalah 4 plus B plus 2, yaitu 6 plus B. Sekarang kita punya deret geometri. Nah, deret geometri itu konsepnya adalah memiliki rasio ya teman-teman. Memiliki rasio. Di mana rasio itu adalah UN per UN kurang 1. Maka bisa kita anggap rasio itu selalu konstan pada deret geometri. Maka nanti U3 itu pasti N kurang 1. 3 kurang 1 berarti di sini U2. Kalau di sini U2 berarti di sini U1 gitu ya. Nah, U3 di sini katanya adalah 6 plus B. Kita masukkan 6 plus B. U2 adalah 4. Sama dengan U2 per U1. U2-nya 4, U1-nya adalah berapa? U1-nya adalah 4 min B. Nah, dari sini bisa kita dapat nilai B-nya dengan cara kita kali silang. 4 kali 4, 16. 6 tambah B dikali 4 kurang B. 16 sama dengan ini 6 kali 4. 24 min 6B tambah 4B min B kuadrat. Gitu ya teman-teman, ini kali ke dalam ya seperti biasa. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan saja ya. 11 kurang 24 itu adalah min 8 ya. Lalu min 6 tambah 4 itu adalah min 2. Pindah dari kanan ke kiri, min 2 berarti menjadi plus 2B. Min B kuadrat pindah berarti menjadi plus B kuadrat sama dengan 0. Maka hasilnya adalah B kuadrat tambah 2B min 8 sama dengan 0. Ini kita ubah ke bentuk umumnya ya. Nah, maka kita cari faktornya. Berapa dua bilangan itu ditambah 2 kalau dikali hasilnya minus 8. Maka kedua bilangan itu yang dimaksud adalah 4 dan minus 2 ya. Karena 4 kurang 2, 4 kali minus 2 minus 8. Maka faktornya adalah plus 4 dan minus 2. Nah, maka dapat kita buat pembuat nolnya berarti min 4 atau positif 2. Nah, inilah B-nya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini kita mendapatkan dua bilangan B. Nah, maka hasil kali ketiga bilangan itu ya berarti kita mau mencari U1 kali U2 kali U3, ini yang ditanya. Nah, kita lihat di sini B-nya ada 2. Nah, kita kerjakan satu-satu. Untuk B-nya min 4 dan B-nya untuk 2 kita kerjakan terpisah. Pertama kita kerjakan dulu untuk B-nya yang minus 4 ya. Untuk B minus 4. Maka U1-nya tadi berapa di sini? 4 kurang B dikali 4 dikali 4 plus B. Yang DA ya teman-teman, yang ini. Ya. Maka B-nya dapat 4 min 4 berarti plus 4 kali 4 min 4. Ya. Berarti 4 tambah 4 8 kali 4 kurang 4 0. Berarti hasilnya 0. Ya. Nah, itu ketika B-nya min 4, hasil kali ketiga bilangan itu. Kalau misalnya B-nya tadi berapa? Plus 2 ya. Kalau B-nya plus 2, maka pasti 4 kurang B kali 4 kali 4 plus B ya. Nah, di sini 4 kurang plus 2 kali 4 kali 4 plus 2. Berarti 4 kurang 2, 2 kali 4 kali 4 tambah 2, 6. Nah, 6 kali 2, 12. 12 kali 4 itu adalah 48. Maka dapat ya. Tentukan hasil kali ketiga bilangan itu berarti mungkin adalah 0 atau bisa juga kalau tidak 0 adalah 48. Oke ya, bisa ya. Nomor 11. Ini merupakan soal cerita soal aplikasi deret aritmatika.
Kita baca satu-satu. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa X mengadakan lomba mengambil kelereng dari wadah dengan aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, setiap tim terdiri dari 5 orang. Dan setiap anggota kelompok harus mengambil sesuai urutan. Berarti harus berurutan ya. Dan terdiri atas 5 orang. Oke, itu aturan pertama. Pada aturan kedua, untuk putaran pertama, 5 orang secara bergantian berarti harus berurut-urut ya. Hanya diperbolehkan mengambil masing-masing satu kelereng. Berarti tiap 5 orang itu secara bergantian mengambil kelereng dengan jumlah yang sama, yaitu 1. Itu maksud peraturan kedua. Pada putaran kedua, berarti aturan kedua, orang pertama setiap kelompok mengambil 2 kelereng dan selalu bertambah 3 kelereng untuk peserta pada urutan berikutnya. Oke, berarti dia orang pertama untuk putaran kedua mengambil 2 dan diikuti orang-orang selanjutnya selalu bertambah 3. Itu untuk putaran kedua. Dan putaran selanjutnya, setiap anggota tim mengambil 3 kelereng lebih banyak dari anggota sebelumnya. Berarti anggota sebelumnya itu adalah orang terakhir yang mengambil pada putaran kedua. Dan akan selalu bertambah 3 dari orang terakhir ya, jumlah kelereng yang diambil oleh orang terakhir pada putaran kedua. Bertambah 3. Itulah pada putaran ketiga. Ya. Nah, tim B beranggotakan si Aldi, Budi, Cahyo, Denny, dan Endra. Urutan pengambil kelereng sesuai dengan urutan abjad awal nama. Oke, berarti nanti urutannya gini. Berarti harus si Aldi dulu, baru Budi, Cahyo, Denny, dan Endra. Ya, dan dia pengambilannya sesuai abjad. Bersamaan dengan habisnya waktu, ternyata tim B berhasil mengumpulkan 350 kelereng. Oke. Banyak kelereng yang berhasil diambil pada pengambilan terakhir oleh salah seorang anggota tim B. Berapa kelereng? Oke. Itu maksud soal ini. Jadi gini. Kita lihat ya. Kita buat dalam bentuk deret di sini biar lebih mudah ya. Nah, tadi urutannya harus berurutan ya. Orang yang mengambil urutannya itu harus berurutan sesuai dengan abjad. Yaitu pertama berarti si Aldi dulu karena sesuai dengan abjad depan namanya. Berarti A, B, C, D, dan E. Berarti Aldi A, B si Budi, C si Cahyo, D si Denny, dan E si Endra. Nah, ini putaran pertama. Oke. Nah, putaran pertama ya, untuk tiap 5 orang secara bergantian mengambil hanya diperbolehkan 1 kelereng masing-masing 1 orang. Berarti A 1, lalu si B ambil juga 1, setelah B C ambil 1, setelah C ambil D 1, setelah D ambil E ambil juga 1. Gitu ya. Nah, lalu pada putaran kedua kita baca. Orang pertama setiap kelompok mengambil 2 kelereng. Berarti orang pertama siapa yang harus mengambil pada putaran kedua? Pasti si A ya. Karena kan ulang lagi ya. Tadi E terakhir ngambil. Maka ulang kembali ke A lagi. Dimana A mengambil katanya 2 kelereng untuk orang pertama pada putaran kedua. Berarti si Adi untuk pertama kalinya, untuk putaran kedua dia ambil 2 kelereng. Dan selalu bertambah 3 untuk peserta pada urutan berikutnya. Berarti urutan berikutnya si B bertambah 3. 2 tambah 3 berarti 5. Ya. Lalu 5 berarti tambah lagi 3 yaitu 8. Tambah lagi 3 11. Tambah lagi 3 14. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ya. Selanjutnya katanya pada putaran ketiga, yaitu putaran selanjutnya yang ini ya. Aturan yang keempat, setiap anggota tim mengambil 3 kelereng lebih banyak dari anggota sebelumnya. Siapa anggota sebelumnya yang terakhir kali mengambil? Yaitu si E atau si Endra pada putaran kedua. Dialah orang yang mengambil kelereng terakhir kali. Dialah orang yang mengambil kelereng terakhir kali. Oke, si Endra pada putaran kedua. Nah, pada putaran ketiga, ya katanya ulang lagi berarti ke Aldi lagi. Dan si Aldi ini mengambil 3 kelereng lebih banyak dari anggota sebelumnya. Siapa anggota sebelumnya yang terakhir kali mengambil? Si E, yaitu si Endra. Dia mengambil 3 lebih banyaknya. Berarti lebih banyak dari 14. Karena dia 3 lebih banyak dari anggota sebelumnya. Dimana anggota sebelumnya adalah si E. Maka lebihnya dari si E yang orang terakhir kali mengambil adalah 14 tambah 3. Yaitu 17. Ya, baru 20. Ya,
baru 23, baru 26, baru 29. Tambah 3 ya. Tambah 3 aja. Oke? Nah, oke. Tim B beranggotakan Aldi, Budi, Cahyo, Denny, dan Endra. Oke, ini udah ya tadi ya. Langsung ke kalimat yang ini. Bersamaan dengan habisnya waktu, ternyata tim B berhasil mengumpulkan, ini tim B ya, kita bahas tim B di sini. Oke. Mengumpulkan 350 kelereng, berarti dengan habisnya waktu, B telah berhasil mengumpulkan 350 kelereng. Artinya kita nggak tahu gini ya maksudnya ya. Artinya kita nggak tahu sampai putaran keberapa gitu ya. Sampai putaran keberapa PN gitu anggapannya ya. Jumlah dari ini semua nanti itu adalah 350 gitu. Jumlah itu semua adalah 350. Oke. Nah, kalau di jumlah ini semua kita jumlah itu pasti belum 350. Ya, belum 350. Oke, kita bakal fokus di sini. Ya, kita bakal fokus di sini. Ya. Banyak bersamaan dengan habisnya waktu ternyata tim B berhasil mengumpulkan 350 kelereng. Berarti SN-nya jumlah kelereng yang diambil berhasil itu adalah 350. Oke. Nah, SN dalam pengertian deret aritmatika adalah jumlah semua suku yang memiliki beda yang konstan ya. Pada suatu deret aritmatika, dalam tanda kutip deret aritmatika ya. Nah, di sini untuk putaran pertama, lihat 1 membentuk barisan, memang barisan, tapi tidak ada polanya. Tidak ada polanya. Sehingga dia bukan dikatakan deret aritmatika. Karena bedanya tidak konstan, tidak ada beda di sini, tetap 1. Berarti dia bukan deret aritmatika. Berarti anggapannya untuk putaran pertama deretnya ini bukan deret aritmatika. Ya, tidak DA. Oke. Nah, tetapi mulai putaran kedua, putaran ketiga sampai putaran keberapa kita nggak tahu, telah terkumpul 350 kelereng oleh tim B. Ya, gitu katanya ya. Nah, kita nggak tahu, tapi dia sudah membentuk deret aritmatika sampai P keberapa, P ke N kita anggap dia sudah membentuk deret aritmatika. Paham ya? Dia sudah membentuk deret aritmatika. Nah, berarti ya SN di sini kan harus jumlah untuk suku-suku deret aritmatika. Yang bukan deret aritmatika itu adalah putaran pertama dan jumlahnya ini adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 5 kali. Berarti jumlahnya 5, berarti kurang aja 5. Berarti SN-nya adalah 345. Karena kita ingin mengeliminasi yang bukan deret aritmatika sehingga kita bisa mengerjakan SN ini dengan rumus deret aritmatika. Ya, berarti jumlah kelereng ya yang diambil sesuai dengan urutan deret aritmatika hanya 345 kelereng. Oke. Nah, kita lihat SN-nya katanya 345. Ingat kembali apa rumus SN? N per 2 kali dengan 2A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 345. Nah, di sini ya awalan bedanya yang mana? Deret aritmatika awalnya terbentuk oleh si A. Siapa tadi A namanya? Si Aldi. Pada putaran keberapa? Pada putaran kedua. Berarti mulai dari bilangan 2 itu sudah terbentuk deret aritmatika. Berarti awalan dari DA kita di sini ya, itu adalah awalannya itu adalah di sini ya, saya buat ya. Awalannya berarti dimulai dari angka 2. Karena dimulai dari angka 2 sudah terbentuk deret aritmatika. Bukan 1. Ya, bukan 1 ya. Nah, lalu bertambah terus konstan. Bertambahnya konstan. Tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai di sini pun tambah 3. Nanti di akhir P ke N pun harusnya tambah 3 gitu ya. Nah, berarti bedanya adalah plus 3 gitu ya. Nah, berarti kita bisa masukkan di sini ya, bahwasannya N per 2 kali 2 awalannya tadi dapat 2 tambah N kurang 1 kali B-nya 3 sama dengan 345. Berarti dapat nanti di sini 4 ya. N per 2 kali 4 tambah 3N kurang 3. Ini kali ke dalam ya. 345. Nah, di sini 4 kurang 3 adalah 1. Berarti N per 2 dikali 3N tambah 1 sama dengan 345. Nah, di sini bisa kita kali ya. 2 kita kali dulu ke 345 yaitu 690 sama dengan ini kali ke dalamnya N-nya
3n kuadrat tambah n. Sudah? Nah, ini kan membentuk persamaan kuadrat ya. Berarti 3n kuadrat tambah n min 690. Kita faktorisasikan. Berarti cari dua bilangan ya. Berapa yang ditambah hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau dikali itu hasilnya berapa? Hasilnya min 690 kali 3. Gitu ya. Nah, kita kali ya. 69 kali 3. 9 kali 3 adalah 27. Berarti 7, 2. 18, 3 kali 6, 18, 19, 20. Tambah 2 ya. Berarti 207. Berarti artinya ini 2070 atau 2070 gitu ya. Nah, kita cari berapa dua bilangannya. Ini memang agak tricky ya. Nah, jadi sebenarnya kita cari faktornya ini, kalau dia yang ditambah itu hasilnya 1, dua bilangan dari faktor 2070 itu adalah ya plus 46 dan juga min 45 ya. Nah, jadi nanti buktikan aja 46 kali 45 itu nanti hasilnya adalah ini. Gitu ya. Oke. Nah, berarti faktornya adalah sepertiga buat gini ya. 3n tambah 46. 3n kurang 45 sama dengan 0. Berarti dapat di sini sepertiga ya. Kali dengan 3n tambah 46. Kali dengan 3-nya keluarkan ya. Berarti n kurang 15 sama dengan 0. Ini bisa coret ya. Berarti dapat nanti n-nya sama dengan min 46/3 atau n-nya sama dengan 15. Nah, sekarang min 46/3 itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena negatif. Sedangkan n sama dengan 15 itu memenuhi. Ya, kita ambil yang positif. Nah, artinya N15 itu apa? Nah, N15 itu adalah pengambilan terakhir. Ya, pengambilan terakhir itu terjadi pada pengambilan ke-15. Sehingga sudah terkumpul 345 kelereng. Ya. Oke. Pada pengambilan ke-15 ya, berarti sudah terkumpul 345 kelereng. Berarti orang yang mengambil ya pada pengambilan 15 artinya dialah orang yang terakhir, sehingga kelereng tersebut sudah terkumpul seluruhnya ya. Apabila dijumlah dengan pengambilan-pengambilan sebelumnya oleh temannya dalam satu tim itu sudah 345. Nah, oke. Nah, berarti artinya ya N15 ini adalah pengambilan ke-15 kali. Nah, sekarang pengambilan 15 kali itu yang mana? Lihat di sini. P1 ini saya coret, saya eliminasi. Kenapa? Karena dia tidak DA. Berarti tidak termasuk ke dalam N15 ini. Berarti N15 ini dimulai dari N1-nya itu sama dengan 2. Ya. Berarti N sama dengan 1-nya atau suku pertamanya lah anggapannya ya. U1-nya gitu ya. U1-nya ya, itu adalah artinya N saat N-nya 1, U-nya adalah U1-nya adalah 2 gitu ya. Nah, kita mulai dari 2, bukan dari 1 yang ini. Nah, berarti ini kan sudah U1, U2 ya, U3, U4, U5, U5-nya di sini, berarti di sini U6, di sini U10. Berarti nanti akan ada 5 lagi. Ya, berarti harus 5 pengambilan lagi sehingga terkumpul seluruhnya 345 kelereng. Gitu ya. Nah, berarti lihat di sini, berarti ada 5 lagi. 1, si A berarti ngambil lagi ya. 2, si B ngambil lagi, C ngambil lagi 3, si D ngambil lagi 4, si E ngambil lagi 5. Oke, di E inilah nanti dia orang terakhir ya yang melakukan pengambilan pada urutan ke-15 dan disitulah jumlahnya sudah 345. Ya, kalau deret aritmatika kita anggap dari yang deret aritmatika. Tapi kalau secara keseluruhan tetap 350 kalau hitungnya dari sini ya. Dari yang satu, dari A yang si A1 ya. Pada putaran 1 atau P1. Nah, berarti kita lihat di sini ya, berarti ini pas 5 ya, pas 5 di sini. Ini pas 5 kan? Berarti butuh 5 lagi. Berarti ya, permainan ini selesai pada pengambilan 15. Dan pengambilan 15 itu stop di putaran ketiga. Berarti tidak ada lagi putaran keempat.
Artinya ya, permainan ini stop pada putaran ketiga dan pada orang ya pengambilan ke-15 ya. Berarti untuk putaran ketiga itu adalah orang kelima ya, yaitu si E atau si Endra ya tadi namanya ya. Nah, artinya akan ada 5 lagi. Akan ada 5 lagi, berarti kita tambah 3 lagi. Kita tambah 3 lagi ya. Kenapa? Karena ada 5 lagi. Di sini sudah U10, berarti tambah 3 lagi, berarti tambah 3 lagi lah. 29 tambah 3 berarti 32 ya. Tambah 3 lagi 35, tambah 3 lagi 38, tambah 3 lagi 41, tambah 3 lagi 44. Gitu ya. Nah, artinya 44 inilah jawabannya. Ya. Kenapa saya katakan 44? Karena yang ditanya apa? Yang ditanya adalah banyak kelereng yang berhasil diambil pada pengambilan terakhir. Ya, berarti orang yang terakhir mengambil itu berapa banyak kelerengnya, yaitu 44. Sehingga saya katakan 44 itu adalah banyaknya kelereng yang dilakukan oleh orang terakhir bersamaan dengan habisnya waktu permainan tersebut. Sehingga sudah terkumpul 350 kelereng. Ya, atau kalau DA-nya saja 345. Gitu ya. Nah, atau bisa pakai rumus, berarti N-nya 15. U15 sama dengan A tambah 14B. Awalannya berapa? Awalannya yang ini. Kita kan mulai deret A-nya, deret aritmatikanya dari 2. Ya, berarti awalannya 2 tambah 14, bedanya tadi 3 ya. Nah, berarti dapat 44. Gitu. Ya, saya bisa pakai manual atau pakai rumus. Sama aja hasilnya kan?